Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Pahlawan revolusi. Tentu kita tahu tentangnya. Yang mana pahlawan revolusi di Wikipedia sekitar 10 orang, sedangkan saya buka di ChatGPT itu ada sekitar 7 orang. Pahlawan revolusi adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Presiden pada tahun 1965 kepada sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September dengan tujuan untuk menghormati pengorbanan jiwa mereka dan menegaskan sikap negara terhadap ancaman terhadap ideologi dan keutuhan NKRI dan memberikan keteladanan bagi generasi penerus. Semoga berkat kita mengingat perjuangan mereka bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia. Sekarang masuk ke video. Raden Sugiono Mangunwiyoto, pahlawan nasional Indonesia. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Raden Sugiono Mangunwiyoto merupakan seorang tokoh militer Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1926 di Gedaren, Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Raden Sugiono Mangunwiyoto berasal dari keluarga besar yang terdiri dari 14 bersaudara dan merupakan anak ke-11. Raden Sugiono Mangunwiyoto memeluk agama Kristen dan dikenal sebagai sosok disiplin, setia kepada negara, serta memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Raden Sugiono Mangunwiyoto menikah dengan Supriyati dan dikaruniai 7 orang anak. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Sugiono Mangunwiyoto adalah seorang perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menjabat sebagai Kepala Staf Komando Resor Militer 072 Pamungkas di bawah Komando Daerah Militer 7 Diponegoro. Raden Sugiono Mangunwiyoto terlibat langsung dalam serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, yang merupakan operasi strategis penting untuk menunjukkan eksistensi pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Selain itu, Raden Sugiono Mangunwiyoto pernah ditugaskan dalam operasi militer di Sulawesi Selatan dan wilayah Jawa Tengah. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Raden Sugiono Mangunwiyoto menjadi salah satu korban penculikan oleh gerakan tanggal 30 September yang dilakukan oleh pihak yang menentang pemerintahan sah Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Sugiono Mangunwiyoto dilahirkan di Gedaren, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Pendidikan kemiliteran Raden Sugiono Mangunwiyoto dimulai di wilayah Wonosari. Penugasan Raden Sugiono Mangunwiyoto berlangsung di berbagai daerah seperti Pati, Semarang, Sulawesi Selatan dan terakhir di Yogyakarta. Peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap Raden Sugiono Mangunwiyoto terjadi di wilayah Yogyakarta, tepatnya di Kentungan, Sleman. Jenazah Raden Sugiono Mangunwiyoto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kusumanegara, Yogyakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tanggal kelahiran Raden Sugiono Mangunwiyoto adalah tanggal 12 Agustus tahun 1926. Raden Sugiono Mangunwiyoto mengikuti pelatihan kemiliteran pada masa pendudukan militer Kekaisaran Jepang sekitar tahun 1943 sampai 1945. Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 diikuti oleh Raden Sugiono Mangunwiyoto. Pada masa agresi militer Belanda II,
Tanggal penculikan Raden Sugiono Mangunwiyoto oleh pihak gerakan tanggal 30 September adalah tanggal 1 Oktober tahun 1965. Jenazah Raden Sugiono Mangunwiyoto ditemukan pada tanggal 21 Oktober tahun 1965 dan dimakamkan pada tanggal 22 Oktober tahun 1965. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Raden Sugiono Mangunwiyoto sebagai pahlawan revolusi pada bulan Oktober tahun 1965. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Sugiono Mangunwiyoto diberikan gelar pahlawan nasional karena dedikasi dan pengorbanan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Raden Sugiono Mangunwiyoto memiliki peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan dalam menjaga stabilitas negara selama periode awal kemerdekaan. Kematian Raden Sugiono Mangunwiyoto akibat tindakan pengkhianatan terhadap negara pada peristiwa gerakan tanggal 30 September menjadikan Raden Sugiono Mangunwiyoto simbol perjuangan anti pengkhianatan dan penjaga nilai-nilai ideologi Pancasila. Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghormatan tertinggi melalui gelar Anumerta Kolonel dan menetapkan Raden Sugiono Mangunwiyoto sebagai salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Raden Sugiono Mangunwiyoto dimulai sebagai seorang pelajar yang memiliki cita-cita menjadi guru. Pada masa pendudukan militer Jepang, Raden Sugiono Mangunwiyoto mengikuti pendidikan militer Peta Pembela Tanah Air di Wonosari. Setelah proklamasi kemerdekaan, Raden Sugiono Mangunwiyoto bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat dan kemudian menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Raden Sugiono Mangunwiyoto menempuh berbagai penugasan, dari operasi militer di Sulawesi Selatan hingga menduduki jabatan penting di Korem 072. Pamungkas, Raden Sugiono Mangunwiyoto diculik pada malam tanggal 1 Oktober tahun 1965 oleh kelompok bersenjata gerakan tanggal 30 September dan dibunuh secara keji. Jenazah Raden Sugiono Mangunwiyoto ditemukan di lubang pasir, bersama jenazah Komandan Korem Brigadir Jenderal Katamso. Pemerintah Republik Indonesia mengangkat Raden Sugiono Mangunwiyoto sebagai pahlawan revolusi dan memberi penghormatan melalui pemakaman di Taman Makam Pahlawan dan pemberian pangkat Kolonel Anumerta. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.